trik-trik yang seperti ini karena jumlah uang kecil, lalu kemudian dia tekan tukangnya, kemudian tukangnya karena merasa kesulitan juga cari pekerjaan di tempat lain, ya sudah ini aja dihajar. Jadi dia main curi-curian, ya, main curi-curian. Bayar tukang murah, tukangnya pun main curi-curian, yang penting pokoknya berdiri. Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam kondisi baik-baik, ya kan? Kalau misalkan teman-teman kemarin sudah tonton video saya tentang plus minus, tentang bagaimana teman-teman ketika masuk di dalam satu segmen yaitu menengah bawah. Nah hari ini saya ingin share sedikit lagi kepada teman-teman mengapa teman-teman juga ada plus minusnya ketika teman-teman itu bermain di segmen menengah atas. Oke? Nah, satu hal yang teman-teman perlu tahu ketika Anda bermain di segmen menengah atas, tentunya harga Anda, harga jual Anda pasti berbeda dengan harga jual ketika teman-teman bermain di segmen menengah bawah. Nah, bagaimanapun juga customer itu ketika datang ke showroom Anda, datang ke rumah contoh Anda, tentunya dia sudah bisa mengekspektasikan, oh kira-kira tingkat kehalusannya seperti ini, tingkat glossnya seperti ini, tingkat kerapiannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, produk yang Anda display itu tentunya seharusnya teman-teman kita semua bekerja dengan integritas, ya. Jadi customer juga harus mengerti apa yang dia dapat. Nah, tentunya produk yang Anda display itu haruslah sama dengan yang akan Anda kirim. Kualitas bahannya, speknya, dan semuanya. Jangan pernah teman-teman itu main-main dengan spek, ya. Jadi misalkan display yang Anda pakai, Anda menggunakan cat tertentu, lalu kemudian ketika produksi Anda kurangi, Anda menggunakan cat tertentu. Maka itu akan berdampak pada masalah-masalah yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, ya. Dan itu akan memberikan peluang untuk customer Anda komplain. Nah, ketika teman-teman bermain di area segmen menengah atas, dan di mana itu adalah segmen yang saya sedang kerjakan, yang sedang saya garap, bahwa Kairos Interior tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di segmen menengah bawah. Kenapa? Karena problem-problem yang terjadi, terus kemudian customer seringkali nggak puas dengan pekerjaan itu. Dan saya pun sendiri, saya juga nggak suka rumah saya diisi dengan satu produk yang kualitas pekerjaannya tidak bagus. Dan jika saya memiliki rumah dan budget saya masih terbatas, maka tentunya saya tidak akan isi rumah itu. Saya lebih baik beli mebel-mebel yang sudah jadi, mungkin merek-merek Pro Design dan semuanya, karena lebih baik uangnya saya investasikan, lalu kemudian dari passive income saya baru mulai isi interior. Nah, tapi kalau teman-teman sudah memiliki keinginan untuk customer atau mungkin Anda yang ingin membuka usaha interior, memiliki ingin untuk membuka bisnis interior di level menengah atas ini, maka ada hal yang teman-teman perlu siapkan. Nah, yang pertama adalah teman-teman perlu memiliki tim yang support Anda, tim yang siap. Tim apa saja yang perlu Anda siapkan? Tentunya dalam hal ini kalau kita berbicara interior, itu tidak hanya pada tim kayu atau tim yang kedua, tim finishing, di mana dua ini adalah hal yang utama. Tapi Anda juga harus berkolaborasi dengan tim-tim yang lain. Orang-orang yang ada di segmen menengah atas, mereka biasanya adalah orang-orang yang sibuk dan waktu mereka sangat berharga. Dan mereka biasanya menyerahkan kepada Anda dan mereka ingin tahu beres semuanya. Dan itulah salah satu produk layanan yang Kairos Interior lakukan. Jadi kami dari Kairos Interior tidak hanya menjual furniture. Saya melakukan service kepada customer, kita semua melakukan service kepada customer itu melingkupi seluruh aspek yang berkaitan dengan rumah. Jadi furniture, terus kemudian kita mengolah plafon, kita mengolah lighting, kita mengolah pola lantai, kita mengelola semua yang berkaitan dengan aksesoris, bahkan sampai taplak meja, sarung bantal, spray, Anda harus sediakan untuk customer Anda. Karena itu merupakan tingkat layanan yang dibutuhkan untuk orang-orang dengan market yang Anda kerjakan, yaitu di level menengah atas. Kenapa teman-teman? Karena mereka begitu sibuk. Jadi kalau teman-teman mau bermain di level menengah atas, saran saya Anda harus punya supplier yang mengcover semua kebutuhan mereka. Bahkan di Kairos Interior apabila dibutuhkan, kita sampai mengurus di area pembuatan gorden, terus kemudian sampai dengan pemilihan sendok, garpu,
aksesoris, gelas-gelas kristal, semuanya kita sediakan. Jadi customer itu yang membeli di Kairos hanya perlu membawa koper mereka, baju mereka sendiri, mereka pakai, mereka bawa. Jadi mereka cuma hanya datang membawa koper. Dan semuanya sudah kita sediakan. Bahkan sampai pengharum ruangan pun kita juga menyediakan apabila dibutuhkan. Nah, teman-teman, hal seperti inilah, pelayanan seperti ini teman-teman perlu siapkan. Jadi Anda harus punya supplier-supplier ini dan semuanya sudah Anda persiapkan dari jauh-jauh. Anda cek apakah kemampuan tukang-tukang sebagai mitra-mitra Anda ini sudah oke, tukang plafon dan semuanya. Yang menjadi problem adalah banyak interior-interior itu tidak mengerti, teman-teman. Mereka selalu mixing, campur. Pekerjaan menengah bawah mereka campur dengan pekerjaan menengah atas. Akhirnya tukang mereka rusak. Karena sudah terbiasa untuk mengerjakan pekerjaan di menengah bawah, ketika mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang halus, mereka tidak bisa kerjakan. Nah, teman-teman, pastikan teman-teman semua mengerti hal ini. Nah, teman-teman, untuk menghasilkan satu produk yang baik, ketika Anda sudah mengerti dari apa yang saya sampaikan, untuk menghasilkan produk yang baik, maka teman-teman perlu saya ulangi lagi, ya. Ada 3 poin penting. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku ini penting sekali. Yang nomor 2 yang tidak kalah pentingnya adalah cara kerja Anda harus pahami. Yang ketiga adalah bahwa tukang atau pekerja yang sudah Anda pakai, yang Anda percaya untuk mengeksekusi proyek itu betul-betul punya hati, punya komitmen untuk menghasilkan produk dan layanan yang terbaik. Ya, 3 hal ini. Bahan baku saya sarankan kalau Anda bermain di menengah atas, gunakan plywood atau HMR. Plywood dengan kelas BBCC, BBCC, ya. Gunakan itu. Jangan gunakan plywood dengan grade di bawahnya. Seperti misalkan Anda gunakan plywood dengan kelas UT. Bahkan bukan cuma UT1, kalau Anda colong-colongan, Anda juga jangan pernah gunakan UT1, UT2, jangan pernah gunakan itu. Karena itu kekuatan skrup akan sangat berkurang. Lah, hal teknis seperti ini teman-teman harus tahu. Ya. Apalagi sampai parahnya lagi kalau teman-teman bermain di menengah atas, lalu Anda tidak ingin long term dengan customer Anda gunakan triplek dengan jenis yang untuk begesting, untuk ngecor, lebih cilaka lagi teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menggunakan grade BBCC, oke? Menggunakan grade BBCC. Karena apa? Grade BBCC itu moisture content-nya di bawah 8%, ya. Kandungan air di dalam triplek itu di bawah 8%, maksimal 8%. Dan grade BBCC ini punya kekuatan yang cukup baik untuk merekatkan skrup. Jadi ketika engsel Anda itu, hardware Anda, hing Anda itu gerak, pintu nutup buka tutup ini tidak lepas, ya. Itu penting. Nah, kemudian Anda jangan bayar tukang murah-murah. Kalau tukang Anda dibayar murah-murah, maka tentunya tukang itu akan cepet-cepetan. Kalau dia cepet-cepetan, pasti kerjanya tidak akan rapi. Pertemuan-pertemuan sambung-sambungan dia tidak akan rapi. Nah, ini seringkali nggak dipahami. Banyak pengusaha interior melakukan trik-trik yang seperti ini karena jumlah uang kecil, lalu kemudian dia tekan tukangnya, kemudian tukangnya karena merasa kesulitan juga cari pekerjaan di tempat lain, ya sudah ini aja dihajar. Jadi dia main curi-curian, ya, main curi-curian, bayar tukang murah, tukangnya pun main curi-curian, yang penting pokoknya berdiri. Ini problemnya banyak. Bisa jadi pintu Anda melengkung, lambung Anda melengkung, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga berbicara tentang orang finishing. Orang finishing yang pandai tidak akan pernah mau dibayar murah. Bukan cuma karena dia pandai, karena untuk menghasilkan satu produk yang flatness-nya betul-betul bagus, glossy-nya betul-betul bagus, itu butuh tahap yang sangat panjang, teman-teman. Ya, untuk menghasilkan produk yang sangat bagus butuh tahap yang sangat panjang. Contoh, kalau teman-teman misalkan mendapatkan order untuk yang di grade menengah atas, kalau teman-teman mendapatkan order klasik modern. Yang satunya lagi Anda mendapatkan order untuk minimalis. Oke? Klasik modern dan minimalis. Dua style yang berbeda. Klasik modern ada profil-profilannya. Minimalis nggak ada profil, cuma flat, lurus, seperti itu. Ini ongkos tukangnya sudah berbeda. Minimalis lebih murah, selisih sekian persen. Oke teman-teman, minimalis lebih murah.
Nah, oleh karena itu teman-teman harus betul-betul memahami. Jadi ketika teman-teman itu bergeraknya di area ini, maka teman-teman juga harus perhatikan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ingin membuat satu kesepakatan dengan tukang, maka jangan press tukang itu sedemikian rupa, ya. Jadi berikan satu upah yang proper untuk mereka supaya mereka bisa menghasilkan satu produk yang baik. Nah, demikian pula yang minimalis dan klasik modern. Yang minimalis sudah minimalis Dove. Kemudian ini sudah klasik modern Gloss. Pasti yang klasik modern, dan tadi sudah saya katakan dibandingkan dengan yang minimalis lebih mahal yang klasik modern. Kemudian yang Dove dan yang Gloss pasti lebih mahal yang Gloss. Karena yang Dove, teman-teman perlu tahu, ini buat para pengusaha interior yang baru. Yang Dove itu tidak perlu melalui proses gosok poles sampai sedemikian rupa sehingga bisa flat seperti kaca. Jadi kalau grade dari Kairos Interior, kebanyakan customer-customer kami klasik modern, kemudian dia gloss. Jadi sudah ada banyak profil, kemudian lapisan catnya itu gloss seperti kaca. Oleh karena itu, customer-customer yang sudah membeli di produk-produk dari Kairos Interior, membeli di kami, semuanya pasti akan kembali ketika ada dari keluarga mereka yang ingin membuat interior. Mereka mereferensikan kami kepada yang lain. Kenapa? Karena kami betul-betul spesifik dalam hal ini. Nah, teman-teman, ini hal yang sangat penting, teman-teman perlu tahu. Jadi ketika teman-teman bermain di segmen menengah atas, tidak cuma hanya bicara dari sisi kayu dan finishing, tetapi juga ada pekerjaan-pekerjaan, persiapan-persiapan yang lain. Dan pekerjaan-pekerjaan purna jual juga teman-teman perlu perhatikan. Dan pekerjaan ketika sebelum purna jual, ketika proses pengiriman, pembungkusan, pengepakan, teman-teman juga harus perhatikan. Ada orang-orang khusus yang melakukan proses QC. Di perusahaan kami, mungkin teman-teman bisa contoh ini, di perusahaan kita, saya melakukan proses QC, quality control, karena saya menggunakan standarisasi ISO 9001, jadi proses QC-nya, kontrolnya, itu sampai 4 kali. Di workshop kita lakukan proses QC 4 kali. Di lapangan kita melakukan proses QC itu 2 kali. Karena sudah finish, sudah lewat dari sini, proses QC yang ada di sana 2 kali. 2 kali untuk kayu, 2 kali untuk finishing. Jadi total 4 kali di workshop, 4 kali di lapangan. Total 8 kali. Apa yang dihasilkan teman-teman? Dengan proses QC yang sedemikian rupa. Yang dihasilkan adalah bahwa produk yang terakhir ketika customer itu terima, customer biasanya zero complaint. Lebih baik dari tim kami yang menemukan, dari tim teman-teman sebagai interior yang menemukan kekurangan-kekurangan itu, daripada customer yang menemukan. Nah, untuk melakukan proses QC yang sedemikian panjang, teman-teman, berulang kali, ketika tidak lolos QC kemudian harus dibenerin lagi. Ini butuh biaya. Oleh karena itu teman-teman, saya ulangi, semuanya ini membutuhkan biaya. Nah, seringkali banyak para interior nggak mau keluar biaya, jadi yang penting kelihatannya bagus, lalu dia kirim. Maka apa yang terjadi teman-teman? Maka customer kita akan mengalami, loh ini kok begini, loh ini kok begini, loh ini kok begini. Oleh karena itu menjadi misi dari Kairos, visi kita ingin menjadi perusahaan yang terbaik, terbesar di Indonesia dalam hal bidang bisnis interior kontraktor. Dan misi kita yang pertama adalah untuk menjaga kepercayaan customer yang sudah percaya kepada kita. Yang kedua adalah menjaga kepercayaan para karyawan yang sudah membantu kita untuk deliver produk dan layanan yang terbaik untuk customer. Kepercayaan customer nomor 1 kita harus jaga karena mereka sudah percaya kepada kita. Yang kedua, kepercayaan karyawan-karyawan, tim yang membuat itu terrealisasi. Mereka pun juga harus kita jaga bahwa mereka mendapatkan upah atau kontrak nominal rupiah yang cukup baik. Karena untuk menghasilkan produk yang baik, kalau Anda bayar tukang Anda dengan sangat murah, maka selesai teman-teman. Anda tidak akan bisa bermain di area ini. Anda akan menimbulkan kekecewaan, daftar panjang kekecewaan kita akan semakin panjang dan semakin panjang. Oke teman-teman, saya rasa itu, dan mungkin juga ada hal-hal yang lain, hal-hal kecil yang lain perlu didukung dengan sistem yang lebih baik lagi. Dan hari ini saya terus melakukan perbaikan demi perbaikan dengan sistem ERP dalam perusahaan kita supaya menjamin bahwa setiap personal yang bekerja di dalamnya ada KPI, ada Key Performance Indicator dari tiap-tiap orang di dalamnya sehingga mereka bekerja bisa tahu siapa yang baik, siapa yang nggak baik bisa ditingkatkan, yang baik mendapatkan satu reward.
yang nggak bisa dikasih tahu kita berikan punishment, kalau nggak bisa ya harus diikhlaskan. Nah, hal-hal seperti itu kita juga harus persiapan. Ketika teman-teman mempersiapkan satu sistem pencatatan yang baik, sistem ERP yang baik, program yang baik, itu juga butuh biaya teman-teman. Dan oleh karena itu teman-teman semuanya ini dalam rangka untuk menghasilkan produk dan layanan yang excellent kepada customer-customer kita. Oleh karena itu teman-teman, inilah plus minus dari ketika Anda ambil di menengah atas, Anda ambil market di menengah bawah. Pahami ini teman-teman dan putuskan di mana level Anda. Dan Anda tidak bisa secara semaunya, oh saya mau pindah ke level ini, saya mau pindah ke level ini, tidak bisa. Tukang Anda akan berantakan. Berbeda kebiasaannya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Terima kasih, sampai ketemu pada video yang selanjutnya. Bye.